Pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, jadi pada kali ini saya terdapat sebuah soal ya di sini. Pada kali ini kita disuruh untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di mana terdapat string word dan juga eh, kita menentukan eh, apakah string ini dia termasuk spesial atau enggak. Apabila dia spesial, maka dia terdapat lowercase dan uppercase dalam waktu yang dalam dalam string itu. Jadi kayak terdapat lowercase dan uppercase, maksudnya karakternya ini ya, teman-teman. Oke. Jadi kenapa ketika kita input A kecil, A besar, B kecil, C kecil, B besar, C besar, jawabannya 3 pada pada example 1. Karena pada masing-masing ini dia terdapat yang namanya uh, A besar sama A kecil ini secara bersamaan. Jadi dia dihitung satu, dan juga B kecil dan B besar dihitung dua, dan C kecil dan C besar dihitung ketiga. Nah, maka hasilnya adalah tiga gitu. Pada dalam kita approach ataupun memahami soal seperti ini, kita sudah pertama-tama yang tentunya kita membaca soal dulu. Nah, setelah membaca soal, kita pahami dulu, baru kita perhitungkan apakah permasalahan ini sebaiknya menggunakan apa ya gitu. Nah, setiap setiap kita menggunakan apa ya namanya itu, menggunakan string, saya selalu menggunakan yang namanya tipe data set atau enggak map gitu. Dan kebanyakan saya menggunakan map. Nah, pada kali ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan tipe data set, teman-teman ya. Jadi pada saat saya mengetahui bahwa soal ini meminta untuk menyusun angka sekian, menyusun huruf sekian, menyusun karakter sekian, saya ingin menggunakan pada kali ini menggunakan set. Jadi terdapat set gitu, set satu. Set satu ini saya akan menyimpan yang namanya A kecil. Lowercase. Nah, pada lowercase ini terdapat tiga huruf kan, teman-teman. A kecil, B kecil, ini saya koma, B kecil sama C kecil. Dan set yang kedua itu juga uppercase. Ya, uppercase benar. Nah, A besar, B besar, sama C besar. Nah, pada saat saya menggunakan ini, tentu yang ada di pikiran saya ingin mengubah mereka menggunakan integer, dengan menggunakan integer. Jadi, pada saat saya menggunakan bahwa di sini dia if uh, karakter uh, sorry ya set, maksudnya mulai dari dia dari sini dia for karakter, misalkan anggaplah S1 word lah ya, begini. Nah, di sini saya menggunakan pengecekan dulu. Apabila C hanya dia huruf kecil, maksudnya lowercase, dari A kecil sampai Z, maka dia dimasukkan ke dalam set 1, dalam masukan S. Insert into S1. Else, kebalikannya, insert into S2. Maka dia close. Nah, sini saya menyimpan semua value lowercase dan uppercase ke dalam masing-masing set 1 dan S2. Dan selanjutnya saya menyimpan bahwa apakah benar, kalau misalkan benar terdapat dua-duanya lowercase dan uppercase, saya simpan ke dalam bentuk ends-nya. Jadi dimulai dari 0. Dia pengecekannya 0. Untuk jawabannya dimulai dari 0. Nah, maka for auto S1 if S1
uh, sorry, S2 maksudnya. S2 find ch S1 S2 and ends include. Alright, sini saya baru berikan ends. Kenapa demikian? Karena pada saat saya membandingkan apakah di sini terdapat lowercase dan uppercase gini. Saya selalu menggunakan integer. Pada saat saya menggunakan integer, di sini terdapat kemudahan bagi saya, dimana kalau kita mengartikan dari mulai 0, 1, 2, itu kan ibaratnya dia dari huruf A kecil, A, B, C gitu. Sorry. Begini. Dan juga dia 0, 1, 2. Kenapa? Karena sebenarnya yang saya simpan itu bukan dalam bentuk char karakter, tapi integernya. Jadi yang saya simpan itu berupa dalam bentuk karakter ini dikurangi dengan A. Maka yang disimpan akan dalam bentuk integer gitu. Ini juga jadi ch ini A besar. Ini. Nah, teman-teman mungkin sampai sini paham lah ya kenapa saya simpan dalam bentuk integer gitu. Dan ketika dia ada dalam bentuk integer 0, 1, 2 dalam artian ini, dan dia juga 0, 1, 2 gitu, maka di sini pengecekan apakah 0 itu terdapat di S2. Kalau benar increment 1, dan 1 terdapat dalam integer 2, maka kedua. Apakah 2 terdapat di S2, di set 2, maka dia integer ansnya jadi tambah 1, jadi 3. Nah, oke. Pada saat saya menerjemahkan ke dalam sebuah codingan, integer S1, S2. Oke. If S2 dicari karakternya ends. Oke, di sini benar ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya harap teman-teman mengerti. Apabila kurang mengerti, bisa ditulis dalam komentar ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.